Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah. Hikmah dan pelajaran yang ke-16 di balik wabah corona ini adalah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dan mengabulkan permintaan-permintaan hambanya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Doa yang tulus akan membuka pintu-pintu langit. Doa yang tulus akan menembus semua penghalang-penghalang. Dan doa yang tulus itu akan mendekatkan jarak yang jauh sehingga menjadikan manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Yang artinya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Lihat ikhwani fiddin, azakumullah, jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala berapa juta kilometer, tidak ada orang mengetahuinya. Namun dengan doa ini kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azakumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa miftahus sama'id du'a, dan kunci atau pembuka langit, pembuka pintu-pintu langit adalah doa. Ikhwani fiddin, azakumullah. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna Allah taala la yamtahinu qalbal abdi bid-du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hati hambanya dengan berdoa. Maksudnya adalah ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian, musibah-musibah, perkara-perkara yang memberatkannya, apakah hatinya akan goncang atau tidak? Ataukah hatinya akan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji hati hambanya ketika dia mendapatkan musibah-musibah. Apakah dia akan dekat kepada Allah atau dia akan semakin jauh? Karena bisa jadi orang-orang ketika mendapatkan musibah justru dia semakin jauh dari Allah, bahkan semakin dia kufur kepada Allah. Dia mendapatkan musibah lalu datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat untuk meminta jalan keluar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fiddin, azakumullah, dia sudah ditimpa oleh musibah, kemudian hatinya tidak tertuju kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, justru hatinya memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala juga mengatakan, yanzilul balaa fayustakhraju bihi ad-du'a. Ibnu Munabbih mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepada seseorang. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hambanya ini doa itu. Karena bisa jadi seorang hamba apabila tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bala kepadanya, dia sedikit sekali berdoa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kesulitan-kesulitan, maka dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini merupakan salah satu hikmah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah-musibah ini. Karena
dengan musibah itu kita senantiasa mengangkat tangan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya membuat satu bab yang diberikan judul adalah Babud Du'a biraf'il waba'i wal waja'. Bab doa dapat mengangkat wabah dan penyakit-penyakit. Demikian juga Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubra membuat satu bab yang dinamakan Babud Du'a binaqlil waba'. Bab doa dapat memindahkan wabah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, doa dapat mengangkat wabah dan penyakit-penyakit. Namun subhanallah, kita ini adalah orang yang sangat keras hati kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kepada kita wabah, ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan, namun doa kita sangat sedikit. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sedikit. Maka ikhwan fiddin azakumullah, kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan ini selama kita tidak pernah berdoa kepadanya atau sedikit berdoa kepadanya, atau ketika berdoa kepadanya kita berdoa dengan tanpa hati yang tulus. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, ilajul amradi kullaha bid-du'a'i wal iltija'i ila Allah anja'u wa anfa'u min al-ilaj bil aqaqir. Berobat atau pengobatan dengan doa dan tunduk pasrah kepada Allah ini lebih mujarab daripada berobat dengan obat-obat yang ada di zaman sekarang ini. Wa anna ta'thira dhalika wa infi'al al-badani anhu a'zamu min ta'thir al-adwiyah al-badanawiyah. Dan pengaruh serta reaksi doa terhadap badan kita itu lebih besar daripada pengaruh dan reaksi obat-obatan yang ada di zaman sekarang ini. Walakin innama yanja'u bi amrain. Akan tetapi doa itu akan menjadi mujarab dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, min jihatil alili wa huwa sidqul qasdi. Yang pertama adalah dari sisi orang yang sakit, yaitu dia benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, min jihatil mudawi, dari sisi atau dari segi orang yang mengobati, wa huwa quwwatu tawajjuhihi wa quwwatu qalbihi bittaqwa wat tawakkul. Yang mengobati, dia harus harapannya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan hatinya dengan ketakwaan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua-duanya, yang sakit harus tulus dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang akan mengobati, dia harus tulus minta kepada Allah serta bertakwa kepadanya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, doa yang akan membukakan bagi kita pintu langit serta tulus yang akan menjadikan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa min anfa'il adwiyah, dan di antara obat-obat yang paling mujarab adalah yaitu al-ilhahu fid du'a, terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di sekian banyak hadisnya bahwa doa merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Meminta, memohon kepada Allah itu adalah ibadah.
dan doa ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar untuk menghilangkan segala bentuk penyakit dan bala. Akan tetapi disyaratkan adalah orang yang meminta ini dia benar-benar tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping dia tulus, hendaklah dia meminta menampakkan ketundukannya, kerendahannya, kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta hendaklah dia husnudzan, berbaik sangka, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, hendaklah dia terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti berdoa. Ikhwani fiddin azakumullah, banyak di antara kita yang berdoa sekali, dua kali, sepekan, dua pekan, namun Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doanya, lalu ia putus asa. Dia akan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan mengabulkan doa saya ini, kemudian dia berhenti berdoa. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, ketika seorang hamba berdoa dan terus-menerus berdoa, Allah belum mengabulkan doanya, yang pasti dia sudah mendapatkan pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, semakin lama wabah itu menimpanya, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah satu kebaikan. Jika kita 1 bulan berdoa, setiap kita berdoa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika selama 1 bulan wabah itu belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama 1 bulan itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi dosa-dosa kita. Bukankah ini adalah satu kebaikan? Maka ikhwani fiddin azakumullah, teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala marah kepada hamba-hamba yang tidak mau berdoa kepadanya, tidak mau meminta kepadanya. Sebaliknya, kalau hamba jika kita minta kepadanya, dia marah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jalan atau hikmah yang terbaik, pelajaran dan hikmah yang besar dari balik corona ini adalah agar kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menghilangkan semua bala dan semua ujian dari kita. Semoga ini bermanfaat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.